Apple baru aja ngerilis iOS 17 pada 18 September 2023 yang lalu. Biasanya setelah update iOS kayak gini nih, ada dua pertanyaan yang sering banget ditanyain user iPhone. Yang pertama adalah soal sinyal. Sinyalnya aman atau terblokir. Dan yang kedua adalah soal baterai. Apakah ada perubahan pada baterai health-nya? Dan itu cenderung turun biasanya. Oke, kita akan bahas dulu ya soal sinyal. Pada dasarnya problem sinyal ini terjadi karena berbagai hal. Di antaranya, satu, iPhone ini berada di luar jangkauan area operator seluler. Jadi seperti di daerah pedalaman, pegunungan, pesisir pantai, dan yang lainnya. Yang kedua, adanya bug pada software. Nah, biasanya dalam kondisi ini Apple akan memberikan perbaikan lewat update iOS lagi ya. Atau mungkin ada perbaikan sistem pengaturan operator seluler. Yang ketiga, kerusakan hardware. Kemungkinan yang membuat iPhone sinyalnya hilang itu adanya kerusakan hardware. Nah, hardware yang berperan penting di dalam menerima jaringan seluler ini adalah IC baseband atau IC sinyal. Nah, saat IC basebandnya ini rusak, maka iPhone nggak akan bisa nerima sinyal ya meskipun dipasangi kartu SIM. Yang keempat, masalah IMEI. Jadi IMEI-nya nggak terdaftar. Jadi hilangnya sinyal pada iPhone ini bukan mutlak karena update iOS. Memang sih ada beberapa kasus yang sinyalnya hilang ini setelah update iOS. Tapi apakah betul hal itu yang menyebabkan hilangnya sinyal? Saya nggak begitu yakin ya. Jadi saya lebih yakin hilangnya sinyal ini karena adanya masalah IMEI pada gadget kita, entah itu pada iPhone, iPad, ataupun gadget yang lain. Jadi pada smartphone sebenarnya ada dua tanda identitas. Ya kalau di kita ini seperti KTP lah ya. Jadi yang pertama itu adalah serial number. Ini merupakan identitas dari pabrikan. Yang kedua adalah identitas untuk menggunakan network atau jaringan yang kita kenal dengan nama IMEI. Kodenya ada 15 angka unik. Jadi di dalamnya ini terdapat grup kode untuk menentukan perangkat ini akan berjalan di jaringan apa. Misalnya GSM atau CDMA. Nah, IMEI ini akan terbaca oleh operator seluler. Jadi yang tahu banyak soal perangkat apa dan ada di mana itu ya operator. IMEI ini pastinya bisa diblokir. Jadi di mana secara teknis ini bisa dilakukan oleh operator seluler atas restu dari regulator. Nah, alhasil kalau IMEI-nya ini diblok, maka perangkat tersebut tidak akan bisa menggunakan jaringan dari operator, tapi masih bisa jalan di WiFi ya. Jadi intinya tidak bisa digunakan untuk fungsi telepon dan data yang menggunakan SIM dari operator. Lalu pemblokiran IMEI ini dilakukan kenapa? Pemblokiran IMEI ini dilakukan untuk memerangi ponsel ilegal yang secara jelas tidak menyetor pajak ke negara. Jadi kalau misalkan iPhone yang kita beli adalah iPhone dengan garansi resmi, tentunya akan aman dari problem pembatasan tersebut ya. Lalu gimana dengan iPhone garansi internasional? Tentunya nggak akan jadi masalah ya kalau misalkan IMEI tersebut terdaftar di Kemenperin atau Bea Cukai. Kalau nggak terdaftar gimana? Nah, aturan blokir barang BM ini, black market ya, ini merupakan implementasi dari Permenkominfo, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung di jaringan bergerak seluler melalui IMEI yang resmi berlaku pada tanggal 18 April 2020. Nah, aturan ini hanya berlaku pada perangkat yang dibeli setelah tanggal tersebut, yaitu tanggal 18 April 2020. Nah, sementara untuk pengguna yang sudah aktif menggunakan ponsel sebelum aturan berlaku, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi kita nggak perlu khawatir karena perangkat kita sudah kita gunakan dan tersambung di jaringan operator sebelum 18 April 2020. Jadi nggak akan terdampak ya meski tidak terdaftar dalam database IMEI. Nah, perangkat yang sudah aktif sebelum peraturan itu berlaku masih tetap akan bisa tersambung ke jaringan operator seluler sampai dengan perangkat itu rusak atau tidak kita gunakan lagi. Oke, lanjut yang kedua soal masalah baterai. Terkait dengan masalah baterai health ini, biasanya lebih sering ditanyain oleh pengguna iPhone ya, tapi tidak dengan pengguna iPad. Karena pengguna iPad ini kan nggak kelihatan ya untuk baterai health-nya, tapi nggak usah khawatir. Di video kali ini saya akan kasih tahu nanti bagaimana cara untuk melihat baterai health di iPad. Jadi tetap tonton video ini sampai akhir. Jadi memang nggak sedikit ya untuk pengguna iPhone yang melaporkan kalau baterai health-nya ini tiba-tiba turun setelah update ke iOS versi yang terbaru. Nah, kapasitas maksimum dari baterai health iPhone ini sendiri menunjukkan kapasitas yang tersisa yang dapat ditampung oleh baterai iPhone dari kapasitas aslinya. Sehingga jika baterai health ini turun, maka menyebabkan
masa pakai iPhone ini menjadi lebih singkat, artinya lebih cepat habis baterainya. Lalu apa sih yang nyebabin baterai health iPhone ini turun tiba-tiba setelah update iOS? Memang cukup sulit untuk mengetahui secara pasti apa penyebab baterai health iPhone kita ini turun drastis setelah update iOS. Tapi ada beberapa kemungkinan yang mungkin bisa dianggap sebagai penyebabnya. Satu, kebetulan. Baterai health yang turun setelah update iOS, terutama misalkan turunnya hanya 1%, bisa saja karena kebetulan. Dalam arti bahwa kesehatan baterai atau baterai health yang memang seharusnya turun terjadi bersamaan dengan update iOS. Jadi seolah-olah penurunan kesehatan baterai atau baterai health ini disebabkan oleh update iOS, padahal memang itu sudah waktunya turun, gitu ya. Lalu yang kedua, bug pada iOS. Jadi bug atau kesalahan sistem dalam memperkirakan baterai health bisa menjadi salah satu penyebab. Tidak menutup kemungkinan bahwa baterai health sebelum update iOS ini justru yang tidak akurat. Namun setelah update iOS, angka baterai health-nya ini malah menunjukkan angka yang sebenarnya atau mungkin angka yang lebih akurat. Yang ketiga, kalibrasi baterai health. Jadi Apple dulu pernah merilis fitur kalibrasi ulang pelaporan sistem kesehatan baterai pada iOS 14.5. Fungsinya untuk mengatasi beberapa laporan perkiraan kesehatan baterai yang tidak akurat dari pengguna iPhone 11, 11 Pro, lalu ada 11 Pro Max. Saat kalibrasinya selesai, perubahan angka baterai health ini memungkinkan berubah ke angka yang lebih akurat. Yang terakhir, kondisi baterai yang semakin menurun. Ini memang baterainya sudah tua ya, jadi memang menurun karena faktor pemakaian, usia, dan siklus pengisian daya. By the way, ada cara lain untuk mengecek baterai health pada iPhone. Nah, ini bisa juga diterapkan pada iPad. Caranya yaitu kita memasang sebuah pintasan. Nah, nanti untuk videonya saya akan sematkan di deskripsi. Jadi kalian bisa klik aja tonton video itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.